Fungsi indeks buku. Indeks dibutuhkan untuk mempermudah pembaca mencari nama, istilah, judul buku atau lainnya yang disebutkan dalam buku tersebut. Fungsinya, 1. Mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti. 2. Mempercepat pembaca ketika ingin menemukan suatu topik pembicaraan. Cara membuat indeks secara manual. Entry harus ringkas dan terdiri dari kata benda. Saat menyusun entry, pertimbangkan apakah setiap kata atau frasa kata disebutkan atau merupakan bagian dari diskusi yang penting. Judul buku dan lain-lain terdaftar di bawah kata pertama setelah the. Orang suci dan tokoh kuno lainnya harus diindeks di bawah nama depan mereka. Nama pribadi diberikan dalam bentuk terbalik, yaitu nama belakang lebih dulu. Jika mengutip ilustrasi dalam indeks, entry ini harus dibedakan dengan mengetik nomor halaman dicetak miring. Cara membuat indeks buku dengan Microsoft Word. Indeks disusun berdasarkan urutan abjad, dimulai dari A sampai Z. Sebelum memulai membuat indeks, seyogianya melihat terlebih dahulu buku-buku yang mirip dengan Anda dalam hal panjang, topik, dan gaya. Bram tanpa tahun menyarankan bahwa ketika akan membuat indeks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, indeks sebaiknya disusun paling akhir, mempertimbangkan panjang indeks, dan memposisikan diri pada posisi pembaca. Indeks sebaiknya menjadi hal terakhir yang ditulis. Ada beberapa manfaat, antara lain, kita tidak perlu mengeliminasi entry yang tidak relevan. Membuat dokumen concordance automark. 1. Buka dokumen baru Word 2007 atau 2010. Siapkan tabel 2 kolom. Caranya, insert tab, table group, klik table dan pilih 2 kolom. 2 kali 1 table. 2. Tabel 2 kolom daftar teks keyword index Word. 3. Pada kolom pertama, ketik teks atau frasa pada dokumen yang ingin ditandai untuk indeks. Contoh, pie chart, di sini teks bersifat case sensitive. Word akan membedakan huruf besar dan kecil. 4. Teks yang ditandai untuk indeks di dokumen Microsoft Word. 5. Pada kolom kedua, ketik teks yang akan ditampilkan di halaman indeks. 6. Teks yang ditampilkan di halaman indeks Microsoft Word. 7. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk entry berikutnya sampai selesai. 8. Simpan dokumen dan beri nama. Menandai entry untuk indeks dengan automark. 1. Buka dokumen yang akan dibuatkan indeksnya. 2. Tempatkan kursor pada halaman untuk indeks, biasanya halaman terakhir. 3. Pada References tab, Index Group, klik Insert Index. 4. Pada Index tab, klik tombol Automark. 5. Automark daftar indeks otomatis Microsoft Word. 6. Cari dokumen keyword Docs. Pilih All Files atau All Word Documents untuk menampilkan semua dokumen. 7. Open File Concordance. 8. Klik nama dokumen dan klik Open. Word akan menandai semua teks atau frasa sesuai dengan daftar pada kolom pertama dokumen Concordance Keyword Docs. 9. Index Field Dokumen Word. Menampilkan indeks. 1. Pastikan posisi kursor aktif di halaman indeks. Kemudian, pada References tab, Index Group, klik Insert Index. 2. Posisikan kursor untuk menyisipkan daftar indeks Word. 3. Pada tab Index, kita bisa melakukan hal berikut. 1. Centang kotak Right Align Page Numbers untuk membuat rata kanan nomor halaman. Pilih tab Leader yang ingin digunakan. Penyambung teks dan nomor halaman berupa garis putus-putus, titik, dan sebagainya. Columns, umumnya indeks terdiri dari 2 kolom. Bila ingin menambah atau mengurangi jumlah kolom, ubah angka pada kotak di sampingnya. Klik OK.
Word akan menampilkan daftar indeks sesuai dengan teks pada kolom kedua dokumen concordance, keyword docs. Kelengkapan naskah. Cover letter. Cover letter merupakan surat yang permohonan untuk ikut berkontribusi pada penerbit ilmiah dengan cara mengirimkan buku. Cover letter dikirimkan pada penerbit bersamaan dengan pengiriman naskah buku. Cover letter untuk jurnal ilmiah dapat diacu dengan beberapa modifikasi tentunya. Sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau gambaran isi dari buku ilmiah secara garis besar. Sinopsis dibuat berdasarkan abstrak atau ringkasan dari sebuah buku dalam Ahmad dan Henry tahun 2015. Untuk membuat sinopsis, kita harus membaca isi buku secara keseluruhan dan abstrak atau ringkasan. Sinopsis buku ilmiah dibatasi jumlah kata. Sinopsis yang diminta bervariasi jumlah katanya. Sinopsis buku berkisar 50-100 kata. Fungsi sinopsis. 1. Memberikan gambaran sekilas dan menyeluruh terhadap isi buku, karya ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Jadi mencerminkan isi karya. 2. Sinopsis sebuah proposal penelitian memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dipecahkan dan bagaimana cara memecahkannya. 3. Sinopsis karya ilmiah memberikan gambaran permasalahan, cara pemecahan, dan temuan utama. Riwayat hidup penulis. Cover belakang tidak hanya berisi sinopsis, namun juga menyajikan riwayat hidup singkat penulis buku. Jumlah kata biasanya bergantung pada penerbit. Beberapa penerbit meminta riwayat hidup ditulis maksimal 50 kata. Kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang diminta oleh penerbit bervariasi. Pada umumnya, penerbit meminta riwayat hidup penulis. Formulir biasanya disediakan penerbit. Foto terbaru, fotokopi rekening bank, fotokopi KTP, dan NPWP. Kelengkapan ini biasanya diminta setelah penerbit menyetujui bahwa naskah buku akan diterbitkan.